Pertemuan Putin dan Trump yang katanya akan membuka jalan damai justru berakhir tanpa satupun gencatan senjata. Dunia berharap ada jawaban, tapi yang muncul adalah pertanyaan baru. Ditambah lagi, keputusan Rusia keluar dari perjanjian INF bikin Eropa tambah gelisah. Karena itu artinya Moskow bebas mengembangkan senjata nuklir yang selama ini dilarang. Lalu apa sebenarnya yang mau Rusia tunjukkan ke dunia? Uni Eropa jelas gelisah. Rusia hari ini punya 5.580 hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Tapi jumlah ini bukan yang paling menakutkan. Yang lebih berbahaya justru doktrin terbaru Rusia. Putin menegaskan setiap serangan NATO di wilayah Rusia akan dibalas dengan serangan nuklir besar-besaran. Tidak ada kompromi, tidak ada setengah-setengah. Doktrin ini membuat setiap ketegangan di perbatasan Rusia berubah jadi taruhan hidup mati. Karena begitu ada salah langkah, tombol nuklir bisa ditekan dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Kalau bicara soal kekuatan nuklir Rusia, kaki pertama dari triad adalah rudal darat. Dan salah satu yang paling bikin dunia ketakutan adalah Oresnik, rudal balistik jarak menengah andalan Rusia saat ini. Secara teknis, jangkauan Oresnik 3.000 sampai 5.500 km. Tapi percayalah, bukan angka ini yang bikin musuh gelisah. Ada dua alasan kenapa rudal ini jadi mimpi buruk NATO. Pertama, Oresnik hampir mustahil dicegat. Bahkan sistem pertahanan canggih seperti THAAD milik Amerika, Patriot yang jadi kebanggaan NATO, sampai Iron Dome milik Israel, semuanya nyaris tidak berguna menghadapi rudal ini. Begitu dilepaskan, hampir tidak ada cara untuk menghentikannya. Kedua, kecepatan. Oresnik bisa melaju sampai Mach 10 kali kecepatan suara. Artinya, cuma butuh waktu 15 menit untuk mencapai hampir semua wilayah Eropa. Ditambah lagi, rudal ini dilengkapi dengan 6 hulu ledak nuklir independen. Dan yang bikin merinding, setiap hulu ledaknya punya kekuatan 10 kali lipat lebih dahsyat daripada bom Hiroshima. Bayangkan, 6 bom semacam ini menghantam 6 kota besar sekaligus. Tapi Oresnik cuma permulaan. Untuk target yang lebih jauh, Rusia punya RS-28 Sarmat atau yang dijuluki Barat sebagai Satan II. Inilah rudal antarbenua paling menakutkan di dunia. Jangkauannya mencapai 18.000 km, cukup untuk menyerang target manapun di bumi. Rudal ini dirancang untuk menembus semua sistem pertahanan anti-rudal modern. Seolah-olah tidak ada tameng yang bisa menghentikannya. Ditambah, satu rudal Sarmat bisa membawa muatan sampai 10 ton dengan pilihan hulu ledak yang disebut-sebut bisa melenyapkan seluruh Inggris di peta. Dan bukan cuma itu, Rusia juga punya RS-24 Yars, rudal balistik antar benua yang sudah mulai dikembangkan sejak 2004 sebagai penerus dari Topol M. Dengan jangkauan 10.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak 1,2 ton, Yars jadi tulang punggung arsenal nuklir Rusia di hari ini. Berbeda dengan Sarmat yang masih jadi monster baru, Yars sudah terbukti handal dan jumlahnya terus diperbanyak. Jadi, kalau ada yang bertanya mengapa Eropa selalu gelisah dengan langkah Rusia, jawabannya sederhana. Karena di balik setiap ancaman Moskow, ada rudal-rudal darat yang bisa meluncur kapan saja dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau rudal darat Rusia sudah bikin Eropa gelisah, ancaman yang datang dari bawah laut jauh lebih menyeramkan. Karena serangan dari laut berarti senjata bisa dilepaskan secara diam-diam tanpa terdeteksi radar dan bisa meluncur dari lokasi yang sulit ditebak. Inilah kenapa nuklir laut Rusia dianggap sebagai tangan tak terlihat Moskow. Senjata utama mereka adalah Bulava, rudal balistik antar benua berbasis kapal selam. Rudal ini punya jangkauan 8.300 sampai 15.000 km, tergantung titik peluncurannya. Bulava juga membawa hulu ledak MIRV 3 tahap dengan daya ledak 100 sampai 160 kiloton. Artinya, sekali ditembakkan dari kapal selam Burei di Lautan Arktik, rudal ini bisa menghancurkan pangkalan militer Amerika di Eropa, bahkan Amerika Utara sekalipun.
Itulah kenapa Bulava bukan cuma ancaman bagi NATO, tapi juga jaminan balas dendam Rusia jika diserang. Tapi Bulava bukan satu-satunya monster laut yang dipunyai Moskow. Ada juga R-29 RMU-2 Sineva, rudal yang diluncurkan dari kapal selam kelas Delta IV. Sineva bisa membawa sampai 4 hulu ledak MIRV dengan daya ledak masing-masing 500 kiloton. Untuk perbandingan, satu hulu ledak saja 500 kiloton itu sekitar 30 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Dan Sineva bisa menjangkau sampai 11.500 km. Cukup untuk menyerang target-target vital di hampir semua benua. Nah, yang membuat nuklir laut semakin menakutkan adalah sifatnya yang sulit dilacak. Kapal selam Borei atau Delta IV bisa menyelam berbulan-bulan, berpindah tempat tanpa diketahui musuh, lalu meluncurkan rudal kapan saja. NATO mungkin bisa mendeteksi peluncuran dari darat, tapi dari bawah laut hampir mustahil. Dengan kata lain, nuklir laut Rusia adalah asuransi pamungkas. Meski semua darat Rusia hancur, kapal selam mereka tetap bisa membalas dengan serangan yang cukup menghapus kota-kota musuh dari peta dunia. Kalau darat dan laut tadi sudah menakutkan, Rusia juga tidak kendor di udara. Justru dari langit inilah mereka punya fleksibilitas serangan yang bikin NATO terus waspada. Karena serangan udara bisa datang cepat, dari jarak tak terduga, dan seringkali lolos dari sistem pertahanan musuh. Salah satu senjata pamungkas di udara adalah Kinzhal, rudal hypersonic yang bisa membawa hulu ledak nuklir dan konvensional seberat 480 kg. Jangkauannya antara 1.500 hingga 2.000 km. Cukup untuk menyerang hampir semua target penting di Eropa Timur. Kinzhal bisa diluncurkan dari pesawat pembom Tu-22M3 atau pencegat MiG-31K yang membuatnya jauh lebih mobile dibanding rudal darat atau laut. Dengan sistem panduan canggih dan desain aerodinamis yang ditingkatkan, rudal ini bisa bermanuver dengan lincah, membuatnya sangat sulit dicegat bahkan oleh pertahanan udara tercanggih sekalipun. Tapi bukan cuma Kinzhal yang bikin langit jadi momok. Rusia juga punya KH-101, rudal jelajah yang diluncurkan dari pesawat pembom strategis Tu-160 Blackjack. Memang KH-101 tergolong rudal subsonik dengan kecepatan hanya 970 km per jam. Tapi keunggulannya itu justru ada di taktiknya. Rudal ini bisa terbang sangat rendah mengikuti kontur permukaan bumi sehingga sulit sekali terdeteksi radar musuh. Untuk daya hancur, KH-101 bisa membawa hulu ledak sampai 400 kg, baik nuklir maupun konvensional. Jika dipersenjatai nuklir, satu rudal saja cukup untuk melululantahkan sebuah kota besar. Dan karena rudal ini bisa ditembakkan dari jarak ribuan kilometer, pesawat pembom Rusia tidak perlu masuk terlalu jauh ke wilayah musuh. Cukup menembakkan rudalnya dari kejauhan. Dengan kombinasi Kinzhal dan KH-101, langit bukan sekadar ruang kosong. Bagi Rusia, langit adalah medan serangan tak terduga yang bisa mengubah jalannya perang dalam hitungan menit. Dengan angka-angka yang barusan kita bahas, jelas Ukraina makin tersudut. Sistem pertahanan udaranya nyaris habis. Satu demi satu dihancurkan atau kehabisan amunisi. Rudal-rudal Rusia berdatangan, sementara langit Ukraina semakin terbuka lebar. Masalah makin runyam ketika Amerika Serikat memutuskan sekali lagi menghentikan pengiriman senjata. Keputusan ini bikin posisi Kiev makin lemah. Karena justru saat serangan Rusia meningkat, dukungan utama dari Amerika mulai goyah. Di sisi lain, Uni Eropa terus menentang langkah Trump. Mereka mendesak supaya Ukraina tetap dilibatkan dalam setiap negosiasi dengan Rusia. Tuntutan ini terdengar adil, tapi praktiknya justru bisa memperpanjang jalannya perang. Karena Moskow jelas enggan berunding dengan Kiev secara langsung. Lalu apa yang mungkin terjadi? Ada dua skenario. Eskalasi. Rusia bisa saja memanfaatkan kelemahan Ukraina untuk menekan lebih jauh, bahkan dengan ancaman penggunaan nuklir taktis demi memaksa NATO untuk mundur. Atau deeskalasi. Justru ancaman nuklir ini dipakai sebagai kartu gertakan agar Barat berhenti mengirim bantuan dan duduk di meja perundingan. Kenyataannya, kedua opsi sama-sama berbahaya. Ukraina tetap jadi pihak paling menderita, sementara dunia dibiarkan terus bertanya-tanya. Apakah konflik ini akan berhenti di sini? Atau justru
membuka jalan menuju perang yang lebih besar